Pemirsa, terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar disebut-sebut akan mengakhiri agresi dan genosida yang dilakukan Zionis Israel di tanah Palestina. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah. Selamat malam, Mbak Fitri. Baik, Mas Hasibullah, menurut pandangan Anda pasca tewasnya Yahya Sinwar ini apakah akan berpengaruh pada perjuangan ataupun kekuatan Hamas? Ya, saya yakin meninggalnya Yahya Sinwar ini punya pengaruh yang sangat besar. Bahkan ini bisa dikatakan sama besarnya dengan peristiwa terbunuhnya tokoh-tokoh lain daripada Hamas ataupun Palestina secara umum. Jadi tidak diragukan lagi pengaruhnya, dampaknya akan sangat besar, apalagi Sinwar kita tahu bukan hanya pemimpin di atas atau di dalam ruangan, tapi yang paling penting dari Sinwar adalah dia pemimpin di medan pertempuran yang dia buktikan sampai di darah terakhirnya, yaitu meninggal sebagai petempur. Dan tentu saja sekali lagi dalam kapasitas ketokohan seperti itu punya dampak yang luar biasa. Tapi apakah ini akan menjadi akhir? Nah, ini yang saya yakin Mbak Fitri, sudah pasti Sinwar bukan tokoh pertama yang meninggal atau dibunuh oleh Israel, dan sangat besar kemungkinannya dia juga tidak akan menjadi tokoh pejuang yang terakhir. Artinya apa? Orang seperti beliau, tokoh-tokoh pejuang seperti Sinwar itu akan selalu menjadi target, akan selalu menjadi tujuan oleh penjajahan terutama Israel. Nah, oleh karena itu sisi lain saya melihat ini adalah kekalahan atau pukulan telak bagi Hamas, bagi Palestina, sementara bagi Israel terutama Netanyahu ini adalah sebuah kemenangan besar. Cuman kalau kita baca dalam konteks semangat perlawanan tadi, ini bisa jadi kemenangan dalam rasa kekalahan. Kenapa saya katakan dalam rasa kekalahan? Ketika satu orang Sinwar meninggal seperti ini, dalam kasus seperti ini, dalam kondisi seperti ini, maka yang harus dipahami sebenarnya saat ini sudah banyak ribuan anak-anak yang mungkin tumbuh seperti Sinwar. Kita tahu Sinwar terlahir tadi di Khan Yunis sebagai dampak daripada orang yang diperlakukan tidak adil oleh Israel, dan semenjak 7 Oktober misalkan sudah ada berapa ribuan anak yang menjadi Sinwar kecil. Dan Baik. dalam bacaan semangat perlawanan, anak-anak itu bisa bertumbuh sebagai Sinwar di masa-masa yang akan datang. Dan itulah yang saya sebutkan tadi, kalau satu Sinwar bisa melahirkan gerakan 7 Oktober pada tahun 2023 kemarin, bukan tidak mungkin dengan meninggalnya Sinwar sekarang ini justru lahir ancaman-ancaman baru bagi Israel sendiri yang bisa Oke. melahirkan serangan-serangan yang tidak kalah hebat daripada 7 Oktober 2023. Baik, Mas Begitu, Mbak. Hasibullah. Baik, Mas Hasibullah, selama ini kan Hamas telah menegaskan bahwa mereka mendukung kesepakatan yang akan mengarah pada gencatan senjata permanen, sementara Netanyahu berulang kali berjanji untuk melanjutkan perang hingga kemenangan total. Jadi sebetulnya hambatan dalam proses negosiasi gencatan senjata ini ada di siapa? Ya, ada satu istilah yang digunakan oleh salah satu koran terbesar afiliasi ke Arab Saudi, yaitu Asyarqul Awsat. Dia menggunakan istilah meninggalnya Sinwar ini bisa menggerakkan air yang keruh. Artinya apa? Kalau ada air yang keruh di sungai, lalu dia bergerak, maka itu tidak akan menjadi keruh lagi. Dia akan menjadi jernih. Artinya dari kata-kata ini adalah sangat mungkin meninggalnya Sinwar ini bisa membuat situasi di Timur Tengah mengarah kepada katakanlah gencatan senjata atau bahkan kesepakatan perdamaian. Tapi sekali lagi, kalau selama ini yang dituduh adalah Hamas dan Sinwar terutama, sekarang berarti Sinwar sudah meninggal. Kalau tidak terjadi kesepakatan itu, kalau tidak terjadi gencatan itu, berarti faktornya adalah Israel terutama Netanyahu. Saya ingin mengatakan, kalau alasan daripada perang membabi buta ini adalah mencari otak yang disebut sebagai serangan daripada 7 Oktober 2023, sekarang Sinwar sudah meninggal, bahkan Ismail Haniyeh sudah meninggal, dan tokoh-tokoh yang lain sudah meninggal. Jadi mestinya ini memang menuju kepada gencatan senjata. Tapi saya selalu katakan, Netanyahu tidak bisa dibaca dalam kalkulasi yang sederhana seperti itu. Saya menduga atau saya memperkirakan ada kemungkinan justru ini digunakan oleh Netanyahu untuk mencapai kemenangan lebih besar. Jadi saya ingin mengatakan bisa jadi Netanyahu justru terjebak dalam psikologi perjudian,
di mana kalau dia merasa menang, dia tidak ingin berhenti dari perjudiannya karena dia yakin dia bisa menang lagi dan mencapai lebih besar lagi. Dan kalau itu yang dilakukan, maka Netanyahu bisa terus melakukan kobaran peperangan ini karena sekali lagi target perang yang dia sampaikan sendiri belum tercapai walaupun memang Sinwar menjadi salah satu faktor penting. Tapi Oke. tokoh-tokoh lain seperti Muhammad Deif, seperti juru bicara Hamas Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh lain itu bisa dianggap sebagai alasan oleh Netanyahu untuk melanjutkan perangnya. Dan nah Oke. ini lagi-lagi kritik saya, ini bisa menjadi pukulan kesekian kalinya kepada negara-negara besar yang selama ini seakan-akan bisa mengkondisikan Netanyahu. Netanyahu pada akhirnya dia tidak memberikan kebaikan baik kepada lawan maupun kawan. Karena ketika kawannya sendiri ingin meminta dia untuk melakukan sebuah kompromi, nyatanya Netanyahu punya agenda sendiri, dia punya target sendiri. Dan kalau Oke. saya harus mengutip apa namanya yang pernah ditulis oleh kolumnis di Amerika Serikat yaitu Thomas Friedman, dia katakan justru apa namanya langkah Netanyahu sering membuat pejabat-pejabat di Amerika itu kayak tidak bisa membedakan perilaku elit di sana di Timur Tengah dan perilaku elit di Amerika. Kalau di Amerika yang dikatakan di ruang tertutup itu benar dan kalau berbeda di ruang terbuka berarti salah di ruang terbuka. Tapi kalau di Timur Tengah yang dikatakan tertutup itu belum Baik. tentu benar, yang benar adalah yang dinyatakan secara terbuka. Artinya apa? Oke. Walaupun Baik. dalam fatwa mengatakan kami akan gencatan senjata, tapi tidak terjadi gencatan senjata, berarti memang yang sebenarnya terjadi adalah yang di depan publik, bukan yang Oke. disampaikan dalam ruang-ruang lobby. Oke, baik Begitu. Mas Hasibullah, terakhir ini mengenai agresi Israel sendiri kan tidak hanya kemudian membabi buta menyerang Palestina, tapi juga mengarah kepada Libanon saat ini. Artinya dengan sikap dari Netanyahu, sikap dari Zionis Israel, suasana geopolitik ini akan seperti apa untuk beberapa waktu ke depan? Saya rasa persoalan geopolitik ke depan akan menjadi persoalan yang sangat-sangat serius dan ini adalah momen bagi kita besok pelantikan presiden. Saya berharap Bapak Prabowo yang sebagai presiden terpilih bisa memention persoalan global terutama soal Palestina ini karena soal kemerdekaan Palestina bagi saya bukan persoalan yang kita pinggirkan. Ini berada di dalam alinea pertama daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita dan sekali lagi kepemimpinan Pak Prabowo adalah ada dimensi globalnya dengan hadirnya beberapa delegasi dari banyak negara dan saya berharap sebagai pengamat Pak Prabowo bisa memention secara khusus tentang pentingnya dunia untuk peduli dengan yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa terutama dengan spirit nasionalisme kita yang oleh Bung Karno dengan mengutip Gandhi disebut sebagai nasionalisme kemanusiaan. Kita tidak Baik. dalam berada nasionalisme yang congkak, yang sombong, tapi justru nasionalisme yang memanusiakan bangsa-bangsa manapun. Oke, Demikian Mbak baik. Fitri. Baik Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.